Kasus pemerkosaan belasan santriwati oleh guru sekaligus pengasuh pesantren di Cibiru, Bandung, Jawa Barat menjadi sorotan publik. Selain kasus pemerkosaan, kini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga mendalami dugaan penggelapan dana bantuan hingga eksploitasi anak. Pondok pesantren TM di Cibiru, Bandung, Jawa Barat ditutup pasca mencuatnya kasus bejat oknum guru sekaligus pengasuh pesantren terhadap 13 santriwatinya. Salah seorang pengurus RW menyatakan jika aktivitas di lingkungan pesantren memang tertutup. Kemenag ya, ikut dalam artian ikut juga untuk meminta izin kepada kami di sini. Dan kumpulnya pun di masjid. Begitu berjalan pesantren ini, memang aktivitas santrinya itu kita berbaur di sini, ikut berjamaah. Tapi setelah setahun lebih setelah pembangunan masjid ini, tiba-tiba tidak ikut berjamaah lagi di sini. Akhirnya pesantren tertutup ya. Akhirnya tertutup. Kita juga nggak tahu tuh aktivitas seperti apa di dalam, apa ada kegiatan apa. Kami warga di sini tidak tahu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes RD Adrinulan Caniago menyatakan Polda tidak merilis kasus lantaran seluruh korban masih di bawah umur. Ya, memang benar sekali di awal Mei itu ada laporan terkait ada pencabulan yang dilakukan oleh salah satu dosen pengajar di pesantren yang ada di daerah Cibiru terhadap anak-anak santrinya yang berusia masih belasan tahun. Nah, mengapa kita tidak rilis? Karena ini menyangkut dampak sosial dan dampak psikologis dari anak yang mengalami pelecehan seksual tersebut, sehingga kita tetap melakukan penyidikan dan sekarang sudah berada di tangan kejaksaan, dalam artian berkas dan tersangka sudah disampaikan atau dikirim kepada kejaksaan. Para santri yang menjadi korban kekerasan seksual rata-rata berusia 13 hingga 16 tahun. Beberapa di antaranya telah melahirkan bayi. Bahkan, salah satu korban telah melahirkan 2 anak. 11 korban yang berasal dari Garut tengah mendapatkan pendampingan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Garut. Korban dan keluarga kini masih dalam pengawasan lantaran trauma yang dialami serta pendampingan korban yang juga menjadi saksi di persidangan. Semua dari kita, jadi 8, 1 sampai ada 2 anak. Nah ini, tapi dari semua sekarang selama 6 bulan semua sudah lahir. Jadi kan tadi di TV saya melihat 2 lagi hamil, tidak, sekarang semua sudah dilahirkan. Sebenarnya mereka sekolah di sana juga karena gratis, jadi mereka banyak bertalian saudara dan tetangga. Jadi seperti yuk kita belajar di sana gratis. Nah inilah awalnya. Mau lebaran, nah inilah salah satu pedulinya orang tua yang melihat kenapa anak saya berubah. Nah dari situlah akhirnya dengan ditemani oleh kepala desa mereka melapor ke Polda Jabar. Apalagi walaupun dibilang pesantren, ternyata pengajarnya yang mengurus pesantren itu cuman si pelaku. Kalaupun ada guru yang datang, ternyata mereka diiming-imingkan untuk belajar, tapi ternyata mereka belajarnya adalah guru datang itu. Sementara itu, hukuman maksimal siap mengganjar terdakwa. Lantaran Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga tengah menyelidiki temuan baru, diantaranya dugaan penyelewengan dana bantuan untuk pesantren. Untuk kemudian menginformasikan pada kami, sehingga nanti akan kami lakukan tuntutan ya, semaksimal mungkin terhadap pelaku yang bersangkutan. Ada kemungkinan untuk hukuman kebiri, Pak? Nanti kita lihat ya, kita lihat. Pasti akan kita lihat, akan kita pelajari, akan kita kemudian kaji secara lebih lanjut terhadap yang bersangkutan itu. Karena korbannya cukup banyak, Pak. Ya, 13 orang itu. Di samping dia menyalahgunakan kapasitasnya selaku tenaga pendidik, ya, yang bersangkutan juga menggunakan yayasan sebagai modus operandi kejahatannya. Ya. Jadi ada dugaan-dugaan kami ya dari teman-teman intelijen setelah melakukan pengumpulan data dan keterangan ya, melakukan penyelidikan ya, bahwa ada dugaan kemudian juga menggunakan ya, dana ataupun menyalahgunakan dana yang berasal dari bantuan pemerintah untuk kemudian misalnya digunakan untuk katakanlah menyewa apartemen, hotel dan sebagainya. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal menyatakan kasus ini mendorong RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual RUU TPKS segera disahkan untuk membuat efek jera serta adanya pencegahan kasus serupa. Ada oknum tenaga pengajar tenaga pendidik pesantren yang melakukan asusila kepada santrinya. Makanya
Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini untuk efek jera, saya kemarin di DPR menjadi terdepan untuk segera disahkan. Kasus itu pertama kali dilaporkan kepada kepolisian pertengahan 2021. Namun baru diketahui publik ketika sidang ke-7 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Bandung Selasa lalu. Terdakwa HW, pengajar yang juga pemilik dan pengurus pondok pesantren TM, dituduh telah melakukan pemerkosaan terhadap 13 santri di bawah umur. Tim Liputan, Kompas TV.